Ya, kita lanjut teman-teman mengenai materi kita yaitu mikrobiologi nutrisi. Saya coba putar ya, biar lebih besar tampilannya. Ada faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Saya pikir untuk klasifikasi kemarin itu sudah saya sampaikan walaupun tidak powerful ya. Tentunya teman-teman nanti bisa jadikan sebagai bahan untuk mempelajari bahan-bahan yang lain. Bahwasanya klasifikasi itu untuk apa saja, untuk golongan mikroorganisme, termasuk nanti ada nama bakteri, ada basil, ada koko, karena bentuknya yang seperti itu. Nah, faktor lingkungan itu ada suhu, ada pH, ada oksigen, dan ada tekanan osmotik. Jadi setiap mikroorganisme itu tentunya menghendaki kondisi lingkungan yang berbeda-beda untuk bisa optimum dalam kehidupannya dan berkembang biak. Suhu secara umum bakteri tumbuh pada suhu 35 derajat Celcius. Ini kita bicara secara umum karena ada nanti bakteri juga yang mampu hidup pada suhu yang lebih tinggi atau suhu yang lebih rendah. Tapi kita ambil grade yang umumnya itu bakteri tumbuh pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian suhu optimum pertumbuhan bakteri atau yang disebut dengan bakteri optimal itu tentunya ada berapa setiap jenis mikroorganisme itu tentunya tidak sama. Tapi yang secara umum itu hanya 35 derajat Celcius. Suhu maksimum untuk pertumbuhan bakteri turun dengan cepat. Suhu minimum pertumbuhan bakteri lambat. Jadi suhu untuk maksimumnya pertumbuhan bakteri itu turun dengan cepat. Semakin dia eh, suhunya maksimum, maka pertumbuhannya turun dengan cepat. Jadi istilahnya dia ketika penambahan suhunya itu di atas suhu optimum, pertumbuhan bakteri akan turun dengan cepat untuk berkembang biak atau menduplikasikan diri. Nah, sementara kalau penurunan suhu di bawah suhu optimum, maka pertumbuhan bakteri itu lambat. Nah, intinya bakteri itu akan cepat mengalami kematian jika mengalami suhu atau menghambat pertumbuhannya jika mengalami suhu yang meningkat dari suhu optimum. Sementara suhu yang turun dibandingkan suhu optimumnya, pertumbuhan bakteri itu lambat. Lambat dia untuk mengalami pertumbuhan. Jadi dia tidak secepat mengalami kematian ketika bakteri itu mengalami peningkatan suhu. Turun cepat ya, turunnya lambat ya. Kalau dia suhunya minimum, turunnya itu menjadi lambat, tidak secepat ketika suhunya naik di atas suhu optimum. Itu intinya. Tapi yang paling bagus untuk pertumbuhannya itu ya pasti punya ring setiap bakteri. Tadi saya sudah katakan, ini kita bicara masalah suhu optimum, umumnya itu di 35 derajat Celcius. Disitulah dia mampu bertumbuh dengan baik. Nah, kemudian berdasarkan suhu ada 3 golongan bakteri mesofil. Ada 3. Yang pertama adalah psikoprofil. Itu antara 5 sampai 30 derajat Celcius. Optimum di 28. Nah, ini saya bilang tadi bahwasanya setiap mikroba ataupun bakteri sendiri itu tidak sama. Kemudian optimum 15 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian itu yang mesofil ya. Mesofil untuk bakteri kan berdasarkan suhu ada 3 golongan bakteri. Yang pertama adalah psikoprofil, kemudian ada mesofil, kemudian ada termofil. Jadi ini hubungannya dengan maksimal suhu yang bisa ditoleransinya. Nah, gitu. Psikoprofil kalau suhunya terendah ya, antara 5 sampai 30 derajat, yang optimumnya di 28 derajat, range-nya antara 5 sampai 30.
Kemudian yang meso itu kan tengah-tengah, mesofil, antara 15 sampai derajat Celcius. Optimumnya pada 35 sampai 40 derajat. Kemudian ada termofil. Nah, termo ini kan menyatakan bahwasanya dia tinggi ya, termo. Kemarin kita juga belajar juga mengenai klimatologi, ada termo termosfer ya, termosfer itu. Kalau dia sudah mendekati dengan bagian luar dari permukaan bumi kan, termosfer nama lapisannya. Nah, di sini termofil karena apa? Karena suhunya itu tinggi, dia bisa hidup pada suhu antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Oke, nah selanjutnya, nah ini adalah jenis mikroorganisme dikelompokkan yang seperti tadi saya sampaikan. Ada psikrofil ya, kemudian ada mesofil, ini nama nama Inggrisnya ya, nama bahasa Latinnya. Ada termofil, ada lagi yang lebih ekstrim, hypertermofil, growth rate pertumbuhan rata-ratanya. Jadi psikofil itu bisa di bawah, bahkan minus di bawah 0 derajat ya, sampai 20 derajat Celcius. Di bawah, di suhu rendah dia bisa hidup. Kemudian ada mesofil yang middle-nya ya, yang tengahnya kita bilang di antara belasan itu 15 sampai 45 ya. 15 sampai 45. Kemudian ada termofil, ini termasuk golongan yang suhu bisa hidup dengan suhu tinggi antara 45 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian adalah hypertermofil, hyper di atas daripada termofil. Itu antara 65 sampai 105 derajat. Jadi ternyata masih ada mikroba juga yang mampu untuk hidup pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Tapi tentunya jumlah bakteri hypertermofil ini sangat sedikit sekali keberadaannya. Yang paling mendominasi tadi, makanya saya sampaikan tadi, ada yang hidupnya rata-rata di suhu 35 derajat Celcius. Itu yang paling sering ada di permukaan bumi. Walaupun ada juga yang psikopril dan hipertermofil ya. Suara saya bisa didengar kan? Slide-nya kelihatan ya. Nah, selanjutnya adalah pH. Ya, pH saya pikir teman-teman sudah saya pernah kasih tahu, pH itu adalah power hidrogen. Jadi banyaknya ion hidrogen yang terdapat di dalam suatu preparat itu. Bakteri umumnya tumbuh baik pada pH antara 5 sampai 8. Jadi pH 5 ini belum masuk pH asam. Biasanya kalau asam itu di 3 itu udah masuk pH asam, walaupun di bawah pH normal itu disebut sebagai pH asam, tapi tentunya 5 ini belum terlalu asam. Ini umumnya ya. Seperti tadi ya, umumnya bakteri itu hidup pada suhu. Nah, kemudian ragi pH-nya rendah. Jadi pada ragi itu adalah golongan yeast ya. Thiobacillus ya. Thiobacillus, jadi bakteri juga dia, kombinasi antara yeast juga bakteri. Itu pH-nya 1. Jadi benar-benar pH asam sekali nih. Mikroba ada pH 2 seperti Vibrio, kolera pH 8. Jadi ada spesifikasi memang yang hidup pada pH di atas pH normal ya. Ada juga yang bisa hidup di bawah pH normal. Masing-masing lah, semuanya itu punya. Tapi yang umumnya, kita bicara umumnya antara 5 sampai 8 itu. Untuk mengatur pH bisa ditambahkan HCl, KOH atau NaOH. Ini untuk menambah atau menurunkan pH. Kalau seandainya kita membuat suatu preparat untuk mengembangkan mikroorganisme tertentu yang punya nilai manfaat bagi kehidupan kita ataupun kehidupan ternak gitu. Jadi dalam preparat tersebut kita bisa tambahkan suatu unsur kimia ya, baik itu HCl, ini kan asam klorida, KOH ini termasuk basa, kalium hidrogen,
atau NaOH, natrium hidrogen, natrium oksida. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan sama juga seperti kalau kita mengatasi kondisi tanah yang asam. Tanah asam itu kita bisa tambahkan unsur basah. Unsur basah itu apa? KOH, NaOH, CaOH. Makanya sering orang memberikan dolomit pada tanah-tanah yang asam itu untuk menetralisir pH. Karena umumnya tumbuhan itu mengabsorb nutrisi pada pH yang netral. Umumnya itu. Tapi ada juga tumbuhan yang mampu mengabsorb nutrisi pada pH yang rendah. Seperti tumbuhan bakau. Itu pH rendah dia mampu mengabsorbnya. Makanya bakau itu cocok hidup di daerah pH-pH rendah. Nah, gitu juga dengan tumbuhan atau mikroorganisme ini. Walaupun ada kata umumnya, tapi ada beberapa spesies yang mampu hidup pada pH rendah ataupun pada pH tinggi. Demikian juga pada suhu, ada juga yang hidup pada suhu rendah dan juga suhu tinggi, walaupun optimum umumnya itu adalah 35 derajat Celcius. Nah, ini contohnya seperti Vibrio cholera, itu bisa hidup pada pH basah, itu 8. Nah, itulah treatment kita nanti untuk mengatasinya bagaimana. Tentunya kita bisa memanipulasi lingkungan yang ada di dalam saluran cerna tersebut. Kalau dia pada pH 8, nah kita usahakan supaya pH di dalam saluran cernanya itu di bawah 8. Dampaknya apa? Supaya dia tidak bisa berkembang biak. Nah, gitu dia memutus jalurnya. Kalau dia sifatnya patogen ya, kalau dia sifatnya menguntungkan, ya tentunya kita kondisikan hidupnya pada kondisi yang nyaman. Tapi kalau seandainya dia merugikan, kita buat kondisi hidupnya menjadi amburadul gitu dengan menambahkan preparat tertentu sehingga memungkinkan dia tidak bisa hidup dengan baik. Itu adalah strategi ya. Sama juga memberikan probiotik gitu kan, mekanisme kerjanya bisa menghambat atau membunuh atau memberikan dorman terhadap bakteri atau mikroba yang sifatnya patogenesis untuk tubuh. Nah, lanjut ya, teman-teman. Masing-masing spesies memiliki kisaran pH pertumbuhan dan pH optimum pertumbuhan. Acidophilus tumbuh terbaik antara pH 0 dan juga pH 5. Kemudian Sulfolobus, Veroplasma, dan juga Picofoldus ya. Ada Nitrophilus tumbuh terbaik antara pH 5,5 sampai 8. Escherichia egulena, Paramecium. Kemudian ada Alcaliphiles tumbuh terbaik antara pH 8,5 dan 11. Bacillus alcalophilus, Bacillus bentuknya jelas batang ini ya. Kemudian Extra alcophilus tumbuh pada pH 10 atau lebih tinggi. Nah, ini berdasarkan kemampuan mikroorganisme hidup pada pH-pH tertentu bisa dibagi menjadi acidophilus, kemudian neutrophilus, kemudian alkalophilus, dan juga ekstrim alkalophilus. Jadi seperti yang tadi juga ada mesofilik dan segala macamnya ya. Itu dibagi klasifikasinya berdasarkan kemampuan hidup pada suhu. Nah, sekarang berdasarkan pH-nya. Nah, pH 0 sampai 5,5 ini termasuk dia bisa hidup bakteri asam ini ya. Karena bisa hidup pada suasana asam. Neutrophilus, Neutrophilus berarti pH netral antara 5,5 sampai 8. Walaupun pH netral itu saya bilang tadi 6,5 sampai 7 kalau dari referensi, tapi pH 5,5 ini juga tidak bisa diklasifikasikan sebagai pH asam. Kemudian ada alkali, dari namanya alkali. Alkali itu kan basa ya, alkali, alkalifilus, alkalophilus itu. Tumbuh terbaik pada pH basa antara 8,5 sampai 11. Kemudian ada yang ekstrim alkalophilus. Ternyata tumbuh lebih tinggi pH-nya atau pada pH sangat basah sekali ya. Ada
Nah, ini berdasarkan pH, asid ke atas dia semakin asam, pH-nya semakin rendah. Kalau semakin ke bawah, pH-nya semakin tinggi atau pH basah. pH netral kisaran antara 6,5 sampai 7. Makanya ada neutrophilus tadi, neutrophilus ya, neutrophilus. Ekstrim acidophilus, kemudian ekstrim acidophilus sangat ekstrim pada pH yang rendah. Acidophilus pH asam, netral pH netral, alkalifilus pH basah, ekstrim alkali sangat basah sekali. Nah, kemudian oksigen. Organisme dapat tumbuh dengan adanya O2 adalah aerob. Saya pikir sudah sering saya sampaikan pada saat perkuliahan ya. Kemudian ada organisme yang tidak dapat tumbuh dengan adanya oksigen. Disebut sebagai anaerob. Ada bakteri atau mikroba juga yang sifatnya bencong. Dia butuh oksigen dalam jumlah sedikit. Nah, itu disebut dengan aerob fakultatif atau anaerob fakultatif. Jadi fakultatif ditambahkan pada belakang baik aerob maupun anaerob itu butuh oksigen dalam jumlah yang relatif kecil. Jadi untuk oksigen, baik bakteri itu ada yang memang hidupnya butuh oksigen, ada yang tidak butuh oksigen, ada juga yang semi. 3 kelompok berdasarkan kebutuhan oksigen. Ini ya, sudah saya terangkan saya pikir. Aerob obligen selalu butuh oksigen. Anaerob obligen tumbuh bila tidak ada oksigen atau anaerob ya. Kemudian fakultatif anaerob tidak membutuhkan O2 untuk tumbuh namun dapat pula tumbuh baik dengan adanya O2. Nah, ini bencong ini ya. Fakultatif membutuhkan O2 untuk tumbuh namun dapat pula tumbuh baik dengan adanya O2. Jadi jumlah O2 yang dibutuhkan relatif kecil untuk tumbuh. Tapi kalau dia berlebihan O2-nya, maka dia justru akan menghambat pertumbuhannya dan bisa mati. Tapi kalau nggak ada oksigen sama sekali, maka fakultatif anaerobik ini tidak bisa tumbuh dan berkembang. Oksigen contraction, jadi bisa kita lakukan misalkan di dalam suatu cawan ya, suatu cawan apa itu, tabung reaksi untuk memberikan stimulan terhadap mikroba yang kita biakkan pada suatu media di tabung reaksi tersebut. Nanti bagian atas kita tutup, maka kalau kita tutup rapat dia bisa berkembang biak, tidak mati, maka dia ternyata bakterinya anaerob. Tapi kalau kita tutup rapat dia mati, maka dia bakterinya aerob. Tapi kalau kita tutup rapat, kemudian kita kasih lubang kecil pada bagian tutupnya, maka itu anaerob. Oxygen contraction Higg law. Oke ya, next. Saya pikir ini juga sama. Jadi biasanya teman-teman untuk melakukan proses pengujian dari oksigen dan anoksigen atau aerob anaerob atau anaerob fakultatif, kita bisa melakukannya melalui tabung, kemudian kita tutup dengan rapat pada bagian atas dengan penyumbat. Nah, tabung juga selalu kita gunakan untuk melakukan proses pengenceran. Karena kalau tidak dilakukan pengenceran, maka nanti sangat sulit sekali untuk kita tahu berapa jumlah koloni dari mikroorganismenya. Makanya ada kan selalu tertera itu di dalam label-label probiotik, misalnya Lactobacillus 1 kali 10 pangkat 6. Artinya dalam 1 mili dia mengandung 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu berapa? 1 juta. Setiap 1 milinya dia mengandung bakteri Lactobacillus 1 juta. 1 milinya. Itu harus dihitung. Menghitungnya dengan melakukan pengenceran. Dari 1 mili kemudian ditambahkan 9 mili Aquades, diaduk, diportex ya. Setelah diportek, ambil lagi 1 mili dari cairan yang tadi, kemudian dimasukkan lagi ke tabung reaksi, tambahkan Aquades lagi,
9 mili. Nah, begitu seterusnya. Setiap pengalinya itu menentukan pangkat dari mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Kalau dia 6 kali pengenceran baru dapat satu populasi. Nah, artinya pada 6 kali pengenceran itu 1 kali pangkat 6. Gitu. Ternyata pada 6 kali pengenceran ketika kita biakkan dia dapat 1 koloni. Berarti dia mengandung 1 kali 10 pangkat 6. Tapi kalau pada pengenceran sekali saja kita langsung biakkan, kita nggak mampu untuk menghitungnya karena begitu banyaknya jumlah populasi mikrobanya. Maka untuk bisa kita menghitungnya supaya nampak pada cawan Petri nanti, kita harus lakukan pengenceran terus. Bahkan kalau misalnya masih 10 pangkat 6 juga tidak bisa dihitung karena sangat besar jumlahnya, mungkin kita nanti bisa encerkan lagi sampai 10 pangkat 10. 10 pangkat 11, 10 pangkat 12, dan seterusnya. Nah, itu akan menentukan jumlah koloni atau jumlah bakteri yang terkandung di dalamnya ketika kita tuangkan 1 mili cairan yang sudah kita encerkan ke dalam media tumbuh pada cawan Petri. Kita tuangkan 1 mili, nanti akan kelihatan itu tumbuhnya berapa. Kalau 10 pangkat 6 nggak bisa dihitung, ternyata yang bisa dihitung nanti 10 pangkat 11 atau 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 ternyata dia ada dua koloni bakteri. Berarti 2 kali 10 pangkat 11, gitulah nanti. Berarti setiap milinya mengandung 2 koloni bakteri dikali 10 pangkat 11. 10 pangkat 11 berapa itu? 1 miliar ya. Itulah 1 mili mengandung 1 miliar koloni bakteri. Contoh ya. Nah, faktor yang mempengaruhi daya racun oksigen. Ada inaktivasi enzim oleh oksigen. Ada kerusakan oleh senyawa turunan oksigen. Jadi inaktivasi, jadi mengalami inaktivasi, mengalami ketidakaktifan dari enzim oleh adanya oksigen, ini juga punya pengaruh terhadap daya racun. Kemudian kerusakan oleh senyawa turunan oksigen. Nah, ternyata ada juga dengan oksigen yang tersalur ke dalam bakteri tersebut mengakibatkan kerusakan senyawa dari bakteri tersebut karena adanya oksigen. Ada inaktivasi, ada juga karena rusak senyawanya dengan adanya oksigen. Ini faktor yang bisa mempengaruhi daya racun oksigen terhadap mikroorganisme atau bakteri. Kemudian lanjut ke tekanan osmotik. Organisme barotolerans melawan pengaruh tekanan dengan meningkatkan tekanan, namun tidak seperti sama sekali organisme non-toleran. Jadi barotoleran. Tekanan osmotik ini hubungannya adalah biasanya dia akan melakukan penyerapan dari unsur yang konsentrasinya lebih tinggi ke unsur yang konsentrasinya lebih rendah. Yang paling gampang, misalkan ketika kita melakukan proses pemupukan pada tanaman, ternyata tanaman itu tidak cukup tersedia air. Kita tahu gitu bahwasanya konsentrasi pupuk itu butuh air. Akhirnya nanti air yang terdapat dalam tanaman itu akan diabsorb oleh pupuk. Pupuknya bukan diabsorb oleh tanaman, tapi air yang ada dalam tanaman itu akan diabsorb. Mengakibatkan tanaman yang dipupuk pada saat musim kemarau kurang air, maka dia akan mati, lalas, layu. Itulah yang disebut dengan tekanan osmotik. Tekanan yang konsentrasinya lebih tinggi akan menyerap pada konsentrasi yang lebih rendah. Beda halnya ketika kita memupuk tanaman, ternyata tanaman tersebut cukup tersedia air tanahnya. Maka tekanan osmotik pada tumbuhan itu tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk. Sehingga unsur hara yang diberikan melalui pupuk tadi akan diabsorb karena tersedianya cukup air untuk proses metabolisme
sehingga mengakibatkan tekanan osmotik pada tumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan osmotik dari pupuk. Itulah hubungannya. Jadi organisme baru toleran melawan pengaruh tekanan dengan meningkatkan tekanan. Jadi dia melawan tekanan osmotik dengan meningkatkan tekanan. Namun tidak seperti sama sekali organisme yang non toleran. Ada yang baru toleran, ada yang non toleran. Kalau dia toleran, maka dia mampu untuk meningkatkan tekanan osmotiknya untuk melawan tekanan medianya. Tapi kalau yang non toleran, dia tidak mampu, berbalikannya dia. Justru nanti dia akan mengalami penghambatan dan dia akan diabsorb oleh medianya, mati akhirnya. Kemudian ada barofilik organisme membutuhkan ya atau tumbuh lebih cepat dengan adanya tekanan-tekanan ditingkatkan gitu. Jadi ada yang barofilik. Ini yang sifatnya dengan adanya tekanan-tekanan osmotik dari media yang terdapat di tempat tumbuh dia justru bisa tumbuh lebih cepat dengan adanya tekanan-tekanannya di tingkatnya. Tapi kalau yang tadi baru tolerance, itu dengan adanya tekanan dia tidak mampu mentoleransinya mengakibatkan dia menjadi game over ya, menjadi inaktif, dorman ataupun dia bisa mati karena adanya tekanan yang lebih tinggi dari medianya. Kalau barometrik dia terus berusaha untuk meningkatkan tekanan-tekanan dari hidup dia supaya dia bisa melawan tekanan dari media tempat dia tumbuhnya. Barofilik organisme ada baru tolerans. Ini berdasarkan tekanan osmotiknya, jadi memang beragam. Pengukuran pertumbuhan bakteri. Pengukuran pertumbuhan bakteri, penentuan jumlah sel, berat kering, analisis kimiawi, kemudian kekeruhan. Nah, ini bisa dilihat nanti dari penentuan jumlah sel termasuk menghitung koloninya, berat keringnya ketika kita dormankan dalam suatu media, berat keringnya berapa, analisis kimiawinya, hubungannya dengan yang kemarin, DNA, RNA, dan segala macamnya. Kemudian kekeruhan ini ketika media tersebut kita beri dengan suatu preparat mikroba, apakah dia tingkat kekeruhannya berapa dibandingkan dengan yang tidak diberi. Semakin diberi jumlah komunitas semakin banyak, semakin keruh atau semakin bening. Itu tentunya nanti bisa dilihat. Karena kekeruhan ini menunjukkan juga bahwasanya jumlah aktivitas mikroba ini semakin tinggi kalau dia semakin keruh. Pengukuran jumlah sel, metode hitung langsung, tidak membedakan antara sel hidup dan juga sel mati, dan dapat diselesaikan dengan absorpsi mikroskopik langsung pada slide gores, khususnya seperti ruang hitung Hautrop-Hauser dan juga Hamasi-meters, atau dengan menggunakan penghitungan elektronik seperti Coulter yang menghitung mikroorganisme seperti aliran mereka melalui lubang atau mulut kecil. Jadi alat-alat namanya Coulter yaitu. Alatnya kecil, punya lubang-lubang, kemudian nanti dimasukkan ke dalam petrinya yang kita biarkan mikroorganismenya. Nanti dari situ baru kita hitung. Karena setiap lubang-lubang itu kan punya sekat. Jadi setiap satu lubang menandakan satu mikroorganisme. Satu koloni mikroorganisme. Kalau nggak kelihatan juga bisa pakai loop ya atau kata pembesar. Itu namanya makhluk halus ya. Total count memerlukan mikroskopik dan wadah yang diketahui volumenya. Jika tetes kultur dimasukkan ke dalam wadah, misalnya hamasitometer, yang telah diketahui volumenya, maka jumlah sel dapat dihitung. Akan tetapi cara ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat membedakan sel hidup dan sel mati, dan tidak dapat digunakan pada jumlah sel. Jadi total count itu adalah komunitas yang terbentuk. Jadi
Jadi kita encerkan seperti yang tadi saya ceritakan dulu, tapi ini tidak bisa membedakan antara sel hidup dan sel mati, kelemahannya itu. Ada sel mati juga nanti akan terhitung menjadi satu count gitu. Menghitung sel hidup meliputi plating sampel dicairkan menggunakan for plate atau spread plate ke dalam media pertumbuhan yang cocok dan melihat formulasi koloni. Tipe metode hitung ini hanya untuk sel yang aktif berproduksi karena tidak mungkin yakin bahwa setiap koloni tumbuh dari satu sel. Hasil biasanya diekspresikan sebagai colony farming unit atau CFU. Ini yang umum dilakukan, CFU ya, colony farming unit. Analisis sampel air sering dilakukan dengan menghitung koloni yang tumbuh pada membran filters yang mempunyai pori-pori kecil cukup untuk menjebak bakteri. Jadi agak susah ya kita mendeskripsikannya kalau teman-teman belum pernah melakukannya. Harapannya memang nanti praktek. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube metode penghitungan koloni bakteri gitu. Nanti akan terlihat juga apa yang saya sebutkan tadi sebagai proses pengenceran, apa yang saya sebutkan sebagai media, apa yang saya sebutkan sebagai cawan Petri, kemudian media tumbuh. Nah, nanti teman-teman akan lihat dari YouTube itu kalau teman-teman mau gitu ya, belajar. Karena nanti kalau topik penelitiannya hubungannya ke situ, tentunya teman-teman harus memperdalam. Nah, termasuk penelitian S2 saya dulu, hubungannya dengan total menghitung koloni jamur. Itu harus saya lakukan dengan pembiakan pada media-media yang saya sebutkan tadi. Nah, ini banyak lagi ya, direct measurement itu. Plate count, bit stick plate, for plate, direct absorption, dan slide. Filtration, most probable number gitu. Jadi banyak juga cara-cara yang lain yang bisa dilakukan karena nah ini nih, ini gambar cawan Petri ya. Ini kalau kita goreskan saja pada cawan Petri yang sudah steril terisi dengan media, maka nanti akan tumbuhlah mikroba tersebut di dalam cawan Petri itu. Cawan Petri itu ya sudah ada medianya, tentunya sudah disterilkan pada suhu 121 derajat dalam kurun waktu 15-20 menit. Ini nanti akan terbentuklah dia koloni-koloni seperti ini. Itu misalnya pengenceran 1:10, berarti ini 1 mili dilarutkan ke dalam 9 mili aquades. Yang tadi saya bilang, nanti dia akan gitu, nggak bisa dihitung, terlalu penuh. Kemudian dicairkan, diambil lagi 1 mili dari pengenceran pertama, ditambahkan 9 mili, maka 1:10⁻², kan gitu. 10⁻² kan sama dengan 100 ya kan. Maka belum bisa dihitung juga. Terus diambil lagi dari pengenceran kedua 1 mili, tambahkan 9 ml air, kemudian diportex ya, dikocok, ambil 1 mili, tuangkan ke dalam cawan Petri, belum juga bisa dihitung, itu namanya 1×10⁻³ atau 1000 ya. Kemudian kita lakukan pengenceran lagi, ambil 1 mili dari pengenceran nomor 3 ya. Nomor 3, teman-teman bisa hitung dari sebelah kiri ya. 1 yang tadi 1×10, kemudian 1×1000, diambil dari 1 mili dari yang pengenceran 1×1000 itu, atau 1×10⁻³. Kemudian ditambahkan 9 mili aquades, diportek, kocok, tambah, kemudian tuangkan 1 mili ke dalam cawan Petri. Kemudian nanti akan tumbuh, masih juga banyak, susah untuk menghitungnya. Maka ambillah 1 mili dari pengenceran yang nomor 4 atau 10⁻4 ya. Itu nanti larutkan ke dalam 9 ml aqua steril, vortex atau kocok. Nah, kemudian tuangkan 1 mili saja ke dalam cawan Petri yang sudah terisi media steril. Nanti akan kelihatan tumbuhnya. Nah, itu bisa kita hitung.
Berarti itu ada berapa titik? Misalnya ada 4 titik, maka 4 kali 10 pangkat 5 itu ya. 10 pangkat 5, 100.000 ya. Jadi dalam 1 mili itu ternyata mengandung 400.000 koloni bakteri. Nah, itulah membacanya seperti itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Nanti banyak kali mual muntah kalian. Ada?